Kita record dulu ya King. Record dulu ya King. Pani darat nih. Pani darat katanya. Pani darat siap beraksi bro. Hati kalian, hati kalian, hati kalian. Let's go. Langsung masuk aja RRQ dari pos ya. Yang keempat nih ya. Pertandingan keempat ini bang. Let's go, kita langsung aja masuk ke game yang keempat guys. Antara RRQ melawan tim Ipos. Ledet dengan memakai Tigreal langsung mencoba untuk menjaga di area tengah. Kalah tim Jen ini Bang Mar. Kumar bukan user jungler. Waduh. Berani-beraninya dia pakai jungler guys. Cuman Hisoka guys, Raiden juga sih. Late game bahaya guys harusnya guys. Late game bencana ini mah bro. Apalagi dengan adanya seorang Zen yang punya tarikan yang juga biasanya cukup berbahaya. Namun sayang kali ini harus gagal. Tadi gagal menarik seorang Ron Sky. Ada beberapa pemain yang ternyata datang. ACD bakal dikejutkan. Faras bawah pun langsung terjadi. Pagi pertama berhasil terbuka. Dimana ACD pun terlalu free dan gagal untuk bisa menggunakan sebuah flickernya. Untuk bisa selamat pulang ke area belakang sana. Dan lihat. Masih ada beberapa tembakan dilakukan. Coba ngambil ke arah sebuah kelomang. Meskipun Gears kini tadi sempat mencoba untuk memberikan kejutan. Gagal dalam melakukan pengambilan. Namun ada sebuah hook yang juga tadi sempat terjadi. Dimana kita pun kini dalam bahaya. Mencoba untuk mengatur posisi. Dimana kini ada Wave Neon yang juga perlahan mulai dijalankan di arah bottom lane. Dan ya udah mencoba untuk membuat Gears pun kesulitan juga dalam melakukan serangan-serangannya. Dan kita akan lihat sebuah starter pertama yang bentar lagi bakal muncul. Siapa yang akan berhasil ambil? Apakah ada war yang terlebih dahulu bakal terjadi? Dengan pertarungan yang kini akan dilakukan. Kedua tim masih bersiap. Dadat pun ini batuk Pak Haji ya. Dadat juga sempat akan mencoba untuk melakukan sebuah warka dengan dorongannya. Dimana Zen masih gagal menarik. Kita yang tadi sempat mencoba untuk disamber. Tapi gagal untuk bisa terkena serangan. Namun lihat. Di area top lane ada sebuah point kill yang harus malah terjadi. ACD pun berhasil melakukan pick off. Tapi tidak. Untuk bisa bertahan dengan lebih lama lagi. Karena kita berhasil menyambut. ACD tumbang untuk yang kedua kalinya. Harus lebih berhati-hati karena ACD sepertinya yang akan terus dijadikan sebuah incaran ya. Di balik area sebuah flicker sempat dilakukan. Dorongan terjadi. Dadat mencoba menyelamatkan. Dan mencoba dibantu lagi serang kita. Bahkan Vidasrek pun terconnect. Zen pun harus serang geprekan. Dimana Turtle di bagian atas pun juga kini bakal diperebutkan. Dan Kumar apakah punya kekuatan? Dimana Algernon pun kini mulai datang. Bersiap dengan road wave yang tentunya akan dilakukan. Tapi sepertinya pertarungan belum dimulai. Dimana Gata pun juga harus berhati-hati dengan seorang Kadita ada di sana. Namun dari lain ada sebuah implosion yang terjadi. Dadat pun mencoba untuk memberikan sebuah montek. Dimana Secret Hammer juga tadi sempat terbuka. Dan Resi pun berhasil memberikan bantuan dengan lebih. Dan membuat kali ini pasukan dari tim Ipos pun harus kehilangan beberapa pemain lagi. Bahkan Vidasrek yang sempat terbuka juga harus membuat Arganan pun harus ditumpangkan. Poin pertama karena Arganan pun harus terjadi. Namun sayangnya pasang serangan pun juga gagal untuk bisa membuat seorang Zen pun dihentikan. Menjadi pemain yang masih cukup Spartan. Mencoba memasakkan. Mencoba untuk mengatur posisi di mana pengambilan ke arah Turtle pun juga kini akan berhasil diambil langsung oleh pasukan dari tim Ipos. Zoning sedang terjadi. Dimana Arganan pun juga mulai hidup. Apakah akan mencoba untuk memberikan eksekusi dengan bantuan Haruk yang tadi juga sempat dilakukan. Namun pengambilan ke arah sebuah orange buff ya. Ini Kumar ternyata berhasil untuk bisa dapatkan. Akan mencoba berjuang juga di arah Turtle yang ada di arah top lane sana. Berhasil untuk bisa mengambil ke arah Turtle yang ada di arah top lane. Dimana seorang Dadat berhasil untuk bisa menggunakan sebuah implosionnya. Berhasil mencoba teman zoning. Tapi siapakah akan berhasil untuk bisa mengambil ke arah spot Turtle dan Kumar. Retribution on point.
Meskipun dijadikan pengambilan untuk seorang Fanny. Dengan Zen yang juga tadi sempat terisap dari segi darah. Namun Arhook yang juga terbuka malah membuat bencana karena Bloodihan digunakan. Gledet pun ditumbangkan dan sebuah Petrify Gaming berhasil membuat Argonon pun juga kini hilang. Memaksimalkan beberapa keuntungan ya yang memang teman-teman dari tim RRQ bisa untuk dapatkan. Belum lagi dengan pengambilan Kara Split Wonder yang juga harus terjadi. Kita akan lihat kali ini momentum dari tim RRQ ya. Akan mulai mencoba untuk mendapatkan space agar bisa menghancurkan mungkin objektif untuk gamenya kali ini. Dengan masih ada sebuah inisiasi tambahan yang akan terjadi. Akan mencoba untuk membuat seorang Renzi kini menyulitkan seorang ACD. Penaman darah terus terbuka, di mana Implosion dan serang Gledet entah kemana. Ada Natalia yang sebenarnya tadi mencoba untuk dia kenakan serangan, namun kini harus tertarik. Fania pun datang mencoba untuk melakukan sebuah steel cable, namun sepertinya steel cable yang masih terlalu nyangkut gagal untuk bisa membuat kejutan. Point kill pun harus berhasil didapatkan oleh pasukan dari tim RRQ. Dan pengambil Karaba pun kini akan terjadi, dibantu dengan Sebaruk lagi. Sayang kali ini seorang Gata pun harus malah berhasil terkena satu buah killing spree. Poin tambahan terbuka, di mana total kedua kini akan mencoba didapatkan juga oleh pasukan dari tim pos di area bawah sana. Dengan juga ada zoning yang kini mereka sedang persiapkan, tapi sayangnya mereka pun juga harus kehilangan satu buah turret. Tarikan pun juga apakah akan membawa serang Gledet pun kini bakal dijadikan sebuah pengambilan. Kemudian masuknya seorang pemain dengan Black Dragon Form. Girls berhasil ternyata dimudahkan untuk bisa terkena point kill. Baik, dua kini akan terbuka dengan bantuan sebuah Vida Strike. Belum lagi dengan seorang Renzi juga harus malah berhasil membuka sebuah double kill. Lucky for Maniac. Akankah terjadi? Renzi masih memaksakan mencoba untuk bertahan di bagian depan, di mana pengambilan sebuah pick up pun masihkah bisa didapatkan, namun sepertinya tersampah dengan adanya Kite di sana. Dan kita lihat juga 3 pemain tersisa dari pasukan TP Pos yang belum mencoba untuk pulang terlebih dahulu. Mereka mencoba untuk memanfaatkan beberapa space yang mungkin bisa untuk ngebuat juga turtle di bagian bottom bisa untuk mereka ambil ya. Apakah ini suatu keajaiban? Maaf, saya baru install TikTok, kata Dennis. Halo Den, welcome Den. Lihat turtle di bagian bottom lane kini bakal diperebutkan lagi. Siapa yang akan berhasil untuk bisa mengambil turtle-nya untuk game yang kali ini? Dengan sebuah efek zoning yang akan terjadi dari kedua tim mencoba untuk melakukan persiapan, namun sayangnya kita pun terculik meskipun tadi ada Vida Strike yang mencoba untuk juga menjaga dirinya. Dan dari segi turtle yang kini berada di area bawah, akankah berhasil diperebutkan oleh pasukan dari tim Ipos, di mana pasukan dari tim RRQ pun nggak tinggal diam. Black Dragon Form juga tadi sempat terjadi, di mana Renzi pun juga mencoba menculik Seragenon dengan harus terkena juga Petrify Gaming. Menjadi pemain ini juga tersaring dengan Aruk dan serang Zenzi. Namun Impos dan serang Gledet pun sepertinya akan berhasil untuk bisa membuka momentum, di mana sayangnya ada satu tuker satu. Tambahan Vida Strike pun juga terbuka, di mana Ran Rapati pun juga harus memakan korban dari seorang pemain dari tim Ipos di sana. Dan kita lihat dengan kerusuhan yang terjadi di arah tengah sana membuat apakah pasukan tim RRQ untuk bisa mengambil Karas buat Sartel pun dipermudah agar bisa mereka dapatkan langsung di game yang sekarang. Kita lihat pengambilan turtle yang kini akan langsung di follow up dengan baik oleh teman-teman dari RRQ. Membuat 5 pemain dari pasukan tim Ipos pun kini harus berhati-hati lagi, menjaga kesempatan untuk bisa melakukan comeback tentunya di game yang kali ini. Apakah berhasil bisa terjadi dengan rotasi yang kini akan dilakukan, mulai ke bagian atas dan mencari kesempatan. 3 pemain akan datang di saat war mungkin akan terbuka. Namun lihat juga di bagian tengah ada seorang pemain yang tertarik dan Bloodihan pun kini juga dilakukan. Namun Wintercon akan menjadi penyelamat, di mana kira dorongan dan juga sebuah implosion akan terconnect. Gledet membutuhkan bantuan. Gak ada pemain yang berhasil memberikan damage dengan lebih. Gledet pun hilang bersama dengan seorang Renzi. 2 pick up mahal yang terjadi untuk pasukan dari tim RRQ. Malah mereka mencoba untuk tambahin lagi dari segi serangan, tapi nggak ada pemain yang bisa ya ngasih bantuan dari segi damage di sana, yang malah menyebabkan kini tim Ipos punya kesempatan seperti untuk bisa membuka pengambilan ke arah turret juga. Arthur di bagian atas yang ternyata berhasil diambil oleh serang Ges, dimana kini harus juga tersama dengan sebuah steel cable yang berhasil Gatau lakukan.
mencoba untuk mundur lagi, mengatur posisi, di mana Delete pun juga kini harus mencoba untuk mementingkan Wave Minion pun untuk bisakah di-plating di area tengah untuk kali ini. Karena ada Wave Minion yang juga bakal perlahan dijalankan dan bisa membuat kejutan ya. Untuk bisa membuat turret-turret dari pasukan tim RRQ seperti nggak akan cukup aman. Kita akan lihat saja bagaimana kini teman-teman dari tim EPOS pun juga akan membuka dari segi serangannya. Ada beberapa buff yang akan mencoba untuk mereka ambil terlebih dahulu. Kumar udah berhasil level 10 sebenarnya. Masih tertinggal satu level dari serang gak tahu yang ternyata masih berada di level 11 ya. Dan satu tombak dari serang Gears. Ini apakah berhasil memberikan kejutan? Dimana dirinya hampir saja terkena dorong. Ada yang plus, ada serang Dedo pun gagal terkonek. Harus pun mencoba menyulitkan juga sebuah buff yang akan mencoba diambil oleh pasukan dari tim RRQ. Lihat war terjadi lagi. Rotowave tadi sempat terbuka. Namun Algenan dalam posisi yang cukup baik. Tersama dengan satu menit berpassion yang harus membuat gear yang ditumbangkan. Dan Black dengan form yang kini juga datang malah membuat ada sebuah sambutan di mana blood tadi juga seperti dirasakan. Tapi Petrol Game berhasil menghentikan. Gears kembali harus diamankan untuk yang ketiga kali dengan ZZ yang kini harus berada di area inner turret berjaga seperti di sana. Namun ini bakal menjadi juga kemudahan karena ada beberapa turret lain yang mungkin bisa diencar langsung oleh pasukan dari tim RRQ. Ada turret-turret yang berhasil ya. Ini juga didapatkan langsung dari EPOS pun harus kesulitan kali ini. Mereka harus cari cara terbaik untuk bisa melakukan comeback. Belum lagi dengan Lord yang kini juga bakal terbuka dengan juga cukup lebar di area atas sana. Wing menjadi item lain dari seorang Renzi yang akan lebih memperkuat dari segi durability. Yang juga bakal mencoba memberikan serangan langsung ke arah seorang pemain yang sempat ada di area tengah. ACD tersambut langsung. Namun masih cukup kuat, darah yang cukup tebal juga menjadi masalah. Dimana Aruk dari seorang ZZ pun gagal juga mencoba menarik ke arah pemain lainnya. Dan kita akan lihat dari segi inisiasi yang akan dilakukan oleh teman-teman dari RRQ di game yang kali ini. Apakah berhasil membuat lore pun diambil. Black Dragon Form pun terbuka. Gimana serangan lebih mencoba untuk dihasilkan agar bisa membuat ACDK kesulitan. Namun seorang Algenon pun juga siap untuk bisa memberikan cover dari samping Rotwave-nya tadi sempat terbuka di mana Gears masih begitu free untuk bisa memberikan damage-nya lagi. SODK berhasil untuk bisa mengenai di mana seorang Dedo pun juga terculik. Aruk pun juga berhasil terbuka. Bencana! 4 pemain pun tumbang. Satu persatu diamankan oleh pasukan dari tim EPOS. Membuat kita EPOS sendirian dan kini juga harus tersaring. Mancing man yang mantap masih terjadi dan Cash pun bersiap untuk bisa memberikan cover dan tombak manjanya membuat 5 pemain pun hilang di sana. Ini bencana karena turret di bagian tengah pun harus berhasil dihancurkan. Membuat pengambilan ke arah Purple pun juga kini bakal langsung terjadi untuk pasukan dari tim EPOS. Dibuat tentunya pengambilan Lord pun juga terbuka dengan lebar. Apakah akan bisa didapatkan langsung oleh pasukan dari tim EPOS yang ada di arah top lane? Lord mencoba diambil dengan zoning yang terjadi dari pemulai masuk. Apakah bakal memberikan kejut dengan pengambilan Lord yang mungkin bisa didapatkan? Belum lagi dengan Black dengan form yang juga datang. Cuman Lordnya didapatkan langsung dengan satu retribution dari seorang Kubar. Dengan kena pemain yang juga ternyata gagal untuk bisa menculik. Agar pun harus kini terkena eliminasi. Namun ada pemain tambahan dari seorang Yaudah mencoba untuk memberikan satu tembakannya karena seorang guys yang harus tersama dengan double kill di sana. Belum dengan seorang Zezen yang gagal juga memberikan luka. Triple kill akan terjadi oleh seorang Yaudah. Dimana dirinya pun berhasil mendapatkan juga satu lagi point kill. Killing spree pun terjadi dan Zezen pun gak dikasih pulang. Bencananya Yaudah malah berhasil mendapatkan momen untuk melakukan pengambilan ke arah 5 pemain dan harus membuat wipeout pun dibalas dengan wipeout dari teman-teman tim EPOS kali ini. Mereka padahal udah cukup baik tapi mereka malah dikejutin guys dengan wipeout yang harus terbuka ya teman-teman ya. Karena Renapati tadi juga sempat dilakukan, dimana satu backstory pun juga sempat terkonek, dimana Impulse pun juga harus mengenai serang Gears dan gak berhasil kabur. Agar masih di sana, memang berhasil membuka double kill, tapi apakah posisinya masih cukup kuat untuk bisa bertahan di bagian tengah? Tur 17-annya kapan bang? 16-17 bang Sirsik. Bang, halo Benedetta Tank. Pikir namanya Benedetta TikTok ya. Ternyata Benedetta Tank ya. Halo bang, welcome bang. Welcome yang baru bergabung ya. Abis ini yang mau ikutan boleh ya King. Boleh banget King, abis ini kita masih kosong King. Siapa tahu mau ikutan King.
Yang mau ikutan abis ini boleh ya. Mulainya 16-17. Iya kan turnamen 17-an guys. 16-17. 16 nggak live, 17 yang live guys. Itu babak semifinal ya. Itu kalau kamu udah daftar harusnya ada formatnya kok. Di situ udah dijelasin. Biar Pesen tadi sempat terbuka juga dari serang ya udah. Dimana dirinya harus mundur ke kaki belakang. Dimana serang Fanny-nya masih memaksakan. Untungnya masih berhasil kabur. Posisi yang begitu sangat-sangat berbahaya ya. Yang sempat dia dapatkan. Dimana kali ini dari tim EVOS pun akan membawa beberapa weapon untuk bisa kembali, bisa masuk. Weapon ini akan mulai didukung untuk bisa berjalan ke arah tengah. Bencana ya. Buat pasukan dari tim EVOS yang juga kini akan mulai mencoba menghancurkan juga sebuah turret yang ada di arah top lane. Objective gaming terus terjadi. Dan ini yang ngebuat pasukan dari tim EVOS sepertinya akan melakukan sebuah comeback dengan baik untuk di gamenya kali ini. Dengan kita lihat ada seorang kita yang harus berhati-hati. Hampir saya tarikan pun berhasil mengenai dirinya. Dan itu mulai bersiap. Tapi ada sebuah follow up yang baik untuk bisa membuat sebuah implosionnya bisa terconnect. Dimana kini gagal untuk bisa memberikan satu dorongan ke arah beberapa member. Dan hanya mengenai satu orang pemain. Dan Gears lebih mencoba untuk membawa beberapa wave minion untuk bisa berjalan ke arah bottom lane. Ender Turret seperti akan mencoba dijadikan sebuah incaran. Namun lihat di arah bottom lane ada juga kesempatan dimana kali ini ada sebuah pengambilan Karl Lord yang akan terbuka. Apakah didapatkan langsung oleh pasukan dari teman-teman tim EVOS di sana yang masih akan mencoba menahan beberapa pertempuran di mana serang Dadat pun gak cukup punya darah yang banyak untuk masih bisa bertahan. Baru Dakwel ternyata tadi sempat dilakukan, namun Dadat pun masih berhasil untuk selamat kabur untuk pulang ke arah belakang sana. Namun pengambilan Karl Lord gak tahu berhasil untuk ambil. Momen retribution yang sangat baik berhasil dimanfaatkan langsung. Namun gerakan tambahan pun hampir saja berhasil juga memberikan luka ke Gears yang ternyata masih berhasil juga pulang. Kita lihat ada pengambilan ke arah sebuah Wonder yang juga harus terjadi. Dan 3 pemain tersisa. Ini akan jadi momen penting dimana pasukan dari tim RRQ akan berhasil untuk memenangkan langsung gamenya kali ini. Dan kali ini dengan teman-teman dari tim RRQ yang akan mencoba untuk memaksakan masuk. Buat teman-teman dari tim EVOS pun harus berhati-hati di area belakang sana. Wah, ini attack speed-nya udah cepet banget guys. Guys kayaknya udah punya kekuatan yang sangat-sangat berbahaya ya. Rela batalkan acara malam minggu katanya. Buset Den, kau ada acara malam minggu Kak Den? Ini ada acara malam minggu guys. Malam minggu kemana Den? Jangan-jangan ke bioskop kah? Malam minggu Dennis pergi bioskop. Cuma nama siapa? Aruk dilakukan serang Zen. Dimana nggak ada pemain yang berhasil untuk terkena serangan tersebut. Coba tengah momen lagi dimana gak tahu pun juga kini akan masuk ke arah dalam. Sayangnya tadi Lord yang kedua gagal untuk bisa membuka sebuah keuntungan buat teman-teman dari tim RRQ. Dan kita akan lihat bagaimana kejutan yang akan mereka lakukan untuk bisa ngambil ke arah Lord yang ada di arah atas sana ya. Zoning bakal terjadi dimana ada seorang Asyade yang juga bakal mulai bersiap. Demo Satanik akan terkonek, mencari kesempatan untuk bisa membuka war. Kalau kalian mau ikutan bisa guys, abis ini masih kosong guys. Ikutan gak sih guys? Kayaknya abis ini terakhir kah? Dimana ada serangan Rook, Asade gagal ternyata menarik ke arah pemain-pemain dari pasukan tim RRQ. Dan dengan Fanny yang harus mundur lagi, menjaga posisi, menjadi pemain yang sangat penting karena harus membuka retributionnya nanti ya. Dan Gears kini juga bakal bermain berhati-hati, bersembunyi terlebih dahulu di arah burst akan menjadi jalan terbaik ya untuk seorang gold laner dan juga mid laner, menjadi pemain yang akan sangat mudah atau sangat lunak ya kalau misalnya harus terkena serangan duluan. Namun kali ada sebuah paksaan
Dimana seorang Renzi pun harus dalam ancaman mencoba untuk di depan. Namun dengan ada seorang Yoda yang juga berhasil mendapatkan point kill, apakah ini bakal menjadi keuntungan yang cukup besar? Apakah double yang terjadi? Apakah sebuah triple kill yang berhasil juga terconnect? Dimana Rook pun berhasil juga terbuka dari sang ZZ. Oh, ada implosion yang berhasil juga terbuka. Dimana seorang Kumar pun juga kini dalam bahaya, berhasil selamat pulang ke arah belakang sana dengan darah begitu tipis dan harus tertembak langsung di bagian jantung. Dan Yoda membuka pengambilan ke arah 16 dan ini membuat 2 pemain tersisa pasukan dari tim EVOS harus berhati-hati karena Lord pun akan mulai mencoba untuk diambil. Boleh Bang Tomio di sini ikutan. Lord pun kini akankah berhasil diamankan oleh pasukan dari tim RRQ, di mana seorang Grace pun malah mencoba memberikan kejutan dari sebuah SOD sempat terconnect tapi malah terlalu jadi pemain yang ada di depan. Black Dragon Form pun terjadi, kini mencoba mengincarkan sedang ZZ, namun Black Dragon Formnya pun harus dihentikan langsung dengan satu bob lodihan. Di mana ACD pun juga ada di sana dan ada dorongan yang juga terjadi, mengcancel langsung beberapa serangan yang harusnya tadi sempat dilakukan oleh kedua tim. Ada game 6 gak katanya? Tergantung nih guys. Kalau rame sih maunya mau ya. Dan kalau waktunya cukup ya, soalnya jam 8 kita ada scrimnya teman-teman ya. Scrim lagi guys. Scrim internasional. Lordnya diambil. Gak tahu membuka retribution. Dan kini ada satu pemain yang juga harus terculik, dimana ZZ tadi sempat menarik namun kini posisinya juga dalam bahaya. Belum lagi Agrenon yang harus malah terjebak, nggak berhasil selamat. Untungnya terjebak dari arena Land of Dawn, bukan terjebak dari masa lalu yang cukup menyakitkan. Dan Kumar masih dikejar dengan ZZ yang harus malah menarik lagi dan Bloodihan pun terconnect. Masih ada kesempatan untuk bisa memberikan serangan tambahan yang membuat 4 pemain, bahkan 3 pemain ya, yang kini akan berjuang mencoba untuk menghancurkan turret yang tersisa. Ini harusnya nggak usah ada gerakan-gerakan tambahan gak sih guys? Kalau mereka pengen ngamanin ke arah kemenangan guys, ini bakal sulit lagi guys, lagi dan lagi ya. Kebetulan terjadi, tapi ada sebuah implosion dan seorang Diledet cukup memaksakan, tapi ada Vidasrek yang juga berhasil untuk menculik ke arah pemain, dimana base-nya kini akan terbuka untuk bisa dihancurkan. Ada blood yang sempat terjadi, serang ZZ harus mencoba untuk menangkal juga ke arah base-nya, tapi sepertinya nggak punya darah yang cukup banyak dan harus pulang, sehingga base-nya pun harus malah dipermudah untuk dihancurkan langsung oleh pasukan dari tim RRQ di sana dan membuat pasukan dari tim EVOS pun dikalahkan di game yang kali ini. Game keempat dimenangkan langsung oleh pasukan dari tim RRQ dengan MVP dari seorang Yoda. Emang sangat berbahaya ya, dengan 2 emas lainnya dari kita dan juga seorang Renzi. 40 point kill berhasil untuk dia buat secara keseluruhan ya. Berbeda sekitar 8 point kill dari teman-teman EVOS yang baru ternyata ngumpulin 32 point kill. Dan Zin yang kita notice dapat MVP guys. Emang tarikannya gacor banget sih guys. Asisnya banyak, point kill juga lumayan, killnya juga cuma 3 kali doang ya. Sangat minim dari teman-teman tim EVOS yang lain ya. Dengan 2 silver yang juga terjadi karena Dedet dan juga seorang nggak tahu guys. Asiknya juga kalian bisa cek aja untuk match yang kali ini ya teman-teman ya. Kita akan coba lanjut untuk game yang berikutnya teman-teman ya. Game kelima semoga bisa lebih seru lagi guys. Oke, susah bang mainnya sambil main. Waduh, main sambil makan kak guys. Asiknya kalian bisa cek ya. GG katanya, GG bro.